Shalom, baik, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Teologi Perjanjian Lama karya Walter C. Kaiser Jr., yakni bab 5 dan bab 6, menyangkut ringkasannya. Pada bab kelima itu tentang pengantar kepada janji Allah zaman sebelum para bapa leluhur. Dalamnya ada firman tentang penciptaan, firman tentang berkat, janji pertama tentang keturunan, janji kedua alasem, janji ketiga berkat bagi segala bangsa. Kemudian pada bab 6, persyaratan dalam janji Allah zaman para bapa leluhur. Di dalamnya ada firman yang menyangkut penyataan, firman tentang janji mengenai seorang ahli waris, sebuah warisan, suatu warisan. Kemudian firman tentang jaminan, kemudian penguasa berdasarkan janji, kemudian yang terakhir adalah Allah pemberi janji. Nah, adapun tujuan dalam presentasi ini sebagai bagian dari tugas UTS mahasiswa semester 5. Nah, pada bab yang kelima ini mengenai pengantar kepada janji Allah zaman sebelum para bapa leluhur, di mana dalam Kejadian pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11 itu kita dapat temukan berupa berkat Eden, Nuh dan Abraham melalui pernyataan janji Allah untuk memberkati seluruh makhluk ciptaan dalam permulaan narasi tentang masa sebelum para bapak leluhur dalam Kejadian 1 ayat 22 dan juga ayat yang ke-28, di mana pokok-pokok strategis sepanjang jalan narasi tersebut pada Kejadian 5 ayat 2 dan kesimpulannya maka tema kesatuan dan batas-batas teologis dari Kejadian 1 sampai dengan 11 itu dapat dipastikan. Namun pada hal ini, materi ini jarang dibicarakan dalam kontribusi bersama pada teologi. Pola kejadian di dalam ke-11 pasal ini erat terjalin sehingga tidak mungkin untuk dikesampingkan oleh penafsir atau seorang teolog. Secara struktural akan kejadian hal-hal ini dapat menunjukkan kaitan antara anugerah berkat Allah dengan pemberontakan dari manusia sendiri. Nah, ucapan berkat yang Tuhan awali dalam setiap peningkatan penduduk dan dominan yang sah, hal itu menyusul tragedi inti dari bagian tersebut, yaitu berupa air bah, dan mengakhiri bagian itu dengan berkat dari kabar baik itu sendiri. Sebaliknya, pemberontakan manusia itu tampak terutama dalam tiga bencana, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa, air bah, dan penghancuran pada menara Babel. Hal ini juga terdapat ucapan ilahi tetapi berupa ucapan penghukuman dan bukan ucapan berkat. Nah, tujuan Allah untuk dalam hal sejarah meskipun ditandai dengan penyisipan firman pada masa-masa penting yang kritis, ditentang dengan penolakan manusia secara terus-menerus terhadap berkat ilahi
dalam bidang keluarga dalam Kejadian 4, kemudian prestasi kultural, kemudian ada doktrin tentang pekerjaan, bahkan perkembangan manusia dan negara. Dan yang merupakan gambaran tema rangkap di sini adalah yakni kegagalan manusia dan firman khusus Allah tentang anugerah dan berkat dapat ditunjukkan dalam hal kegagalan manusia dan berkat Allah, seperti kejatuhan dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 itu disertai dengan janji akan keturunan, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kemudian air bah dalam Kejadian 6 sampai dengan 8 di situ disertai dengan janji bahwa Allah akan tinggal di kemah-kemah Sem, Kejadian pasal yang ke-9. Kemudian yang ketiga itu perserakan, Kejadian 11. Itu diikuti dengan janji tentang berkat yang meliputi seluruh dunia. Menyangkut firman tentang penciptaan sendiri, permulaan pernyataan itu bahwa berfirmanlah Allah dalam Kejadian 1 ayat 3. Penciptaan itu digambarkan sebagai hasil dari firman Allah yang dinamis, firman yang diucapkan dan terjadilah dunia ini. Penegasan teologisnya ini muncul dalam Mazmur 33 dan 9 yang berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Nah, sebab-sebab tambahan juga digunakan untuk mendatangkan hasil tersebut tidak dapat dipastikan dari teks. Nah, setiap kali teks seperti menunjukkan adanya ciptaan pengantara, misalnya di mana materi atau kekuatan alam yang bisa diberikan kuasa Allah oleh Allah untuk melakukan pekerjaan berupa melaksanakan perintah penciptaan. Dalam contohnya itu, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dalam Kejadian 1 ayat 11. Bahkan hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, itu ayat yang ke-20. Kemudian hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, itu ayat yang ke-24. Nah, hal yang sama yang serupa itu langsung hanya dalam Kejadian 1:11 yang mungkin merupakan pengecualian untuk menggambarkan pekerjaan Allah sebagai pencipta. Nah, secara keseluruhan dalam metode penciptaan sama jelasnya dengan sumbernya, yakni Allah yang menciptakan dan Ia yang melakukan dengan firman-Nya. Penciptaan dengan firman menekankan bahwa penciptaan itu sesuai dengan pengetahuan Allah yang lebih dahulu tahu tentang dunia. Ia yang berfirman, sebelumnya Ia telah pikirkan dan rencanakan. Kemudian kita masuk pada firman tentang berkat. Nah, firman dan penciptaan itu diikuti dengan firman tentang berkat. Dengan demikian, semua makhluk di laut dan di udara dilimpahi dengan kemampuan untuk berkembang biak dan diberi suatu misi ilahi. Kejadian 1:22 berkata, Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, bagian berkat ini diterima manusia bersama dengan makhluk hidup yang telah disebutkan tadi pada ayat yang ke-22. Kemudian janji pertama tentang keturunan. Allah memberikan satu ujian kepada manusia dalam hal ketaatan dan dalam pengambilan sebuah keputusan bebas. Melalui pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, larangan tidak boleh makan buahnya. Nah, ketika manusia memakan buahnya, manusia secara pribadi akan mengetahui, yakni dalam mencicipi hal yang berlawanan dengan semua kebaikan yang sementara mereka alami.
Nah, hal ini merupakan suatu pengalaman lengkap dalam hal yang baik ataupun jahat akan terdapat dalam sebuah sensasi manusia tersebut. Nah, faktor lainnya dalam kejatuhan manusia yaitu dipahami ada ular yang disebut dengan nahas, makhluk yang paling cerdik dari segala binatang. Nah, berupa bentuk dan rupa iblis itu ditunjukkan sebutannya kepada ular tersebut. Nah, kemudian pada janji kedua Allah yaitu tentang Allah Sem. Nah, krisis kedua di dunia terjadi secara seporsi lembaga negara ketika rakyat yang tidak mau patuh dan dibiarkan melakukan kejahatan. Di tengah-tengah berkat Allah, manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dalam Kejadian 6 hingga muncullah berbagai kejahatan. Nah, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu baik laki-laki maupun perempuan, mereka dipenuhi dengan berbagai-bagai kejahatan. Nah, pada akhirnya Nuh yang mendapat kasih karunia dari Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 8. Sebab ia orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan sebab dia hidup benar di hadapan Tuhan pada zamannya pada waktu itu. Karena itu Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dan dia taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada janji ketiga yaitu berkat bagi segala bangsa, di bumi ini menghadap pada suatu periode yang di mana berkat dengan kutukan itu adalah melakukan usaha bersama oleh umat manusia untuk mengorganisasi dan memelihara kesatuan mereka dalam sebuah lambang arsitektur. Meskipun berkat Allah terus nyata dan bertambah banyak, namun pikiran hati mereka kembali menjauh dari kemuliaan Allah dan pemeliharaan Allah. Ini menunjukkan suatu berupa tema kutukan dan dosa yang sangat berimbang dengan tema berkat dan kasih karunia ilahi. Penghukuman Allah datang dalam bentuk ganda, yakni pengacauan bahasa mereka dan penyerahan orang-orang itu ke seluruh bumi. Nah, demikianlah ini yang terjadi dengan pada krisis yang ketiga ini. Firman penuh dengan kemurahan Allah yang sangat bersikap adil terhadap dosa. Firman yang memiliki kuasa untuk menciptakan dan akhirnya dengan firman tentang memberikan janji. Kemudian pada bab yang ke-6 yaitu menyangkut persyaratan dalam janji Allah zaman para bapa leluhur. Dalam Kejadian 12 itu mulailah suatu kebiasaan baru dalam cara Tuhan mengadakan penyataan atau memberikan penyataan dalam rangkaian kepada individu yang melayani sebagai alat yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan berkat Allah kepada seluruh umat manusia yang didasarkan pada penilaian Allah sendiri untuk melayani dan masuk dalam panggilannya untuk memberkati baik pribadi maupun seluruh dunia, termasuk Abraham, Ishak, dan Yakub yang menjadi tanda dari suatu fase baru tersebut. Menyangkut firman yang menyangkut penyataan, sifat Allah yang agung dalam zaman para bapa leluhur tidak menjadi lenyap pada zaman bapa leluhur, namun semakin bertambah. Kejadian 12 secara berulang diberitakan bahwa bapa leluhur sebagai orang-orang yang sering dan langsung menerima berbagai bentuk
penyataan. Nah, lebih menakjubkan bahwa Allah sendiri yang menampakkan diri secara harfiah, membiarkan dirinya terlihat atau wairah bahasa Ibrani kepada orang-orang ini yang kemudian disebut teofani. Penyataan akan kehadiran Allah yang hidup menekankan penting dan autentiknya firman-Nya tentang janji, penghiburan, dan bimbingan. Penampakan tersebut juga dikenal sebagai epifani yang membawa manusia Allah dan tujuannya bagi manusia laki-laki dan perempuan ke dalam satu ikatan yang sangat erat. Nah, firman tentang janji dari permulaan Kejadian 12 sampai 50 tentang berkat dan janji, betapa tinggi nilai yang diberikan zaman ini pada sifat inovatif dan bermanfaat dari firman Allah tersebut. Bagi Abraham, janji tersebut muncul dalam 4 tahap. Nah, 3 kalimat dari janji yang diberikan kepada Abraham yakni, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, kemudian dalam hal seorang ahli waris, nah pentingnya di mana pemberian seorang anak yang akan mewarisi berbagai janji dan berkat menjadi salah satu tema yang dominan dalam cerita tentang bapa leluhur. Hal ini muncul dalam Kejadian 12 ayat 7 dan seterusnya. Kepada Hawa sendiri telah dijanjikan bahwa keturunan maupun seorang laki-laki penyerta keturunan tersebut. Nah, sekarang perkembangan pernyataan Allah dan spesifikasi yang lebih luas diuraikan berdasarkan aspek bersama, aspek representatif dan keturunan yang dijanjikan tersebut. Dalam sebuah warisan, berkat materi atau duniawi itu tidak dapat dipisahkan dari aspek spiritual dari janji mulia Allah tersebut. Nah, suatu warisan Abraham dan keturunannya akan menjadi sumber berkat atau menjadi patokan berkat bagi semua orang, bahkan seluruh bangsa di bumi. Firman tentang jaminan. Nah, kehadiran aktif Allah yang menunjukkan karakter kuasa dan kemampuannya untuk menggenapi tentang janji yang berulang kali disampaikan. Nah, penguasa berdasarkan janji, sebagaimana berkat yang terima Abraham dalam Kejadian 12 di situ diberikan kepada Ishak dan kemudian kepada Yakub dan seterusnya kepada Yehuda sampai kepada keturunan yang seterusnya. Nah, Allah pemberi janji, serangkaian nama Allah yang terdapat dalam kisah bapa leluhur terdapat sebuah nama yang paling sering dan penting yakni nama El Shaddai yang diterjemahkan dengan Allah Maha Kuasa. Abraham yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat membebaskan anaknya dari kematian itu sendiri dalam peristiwa di Kejadian 22. Allah yang berulang-ulang memperkenalkan dirinya yakni Allah pribadi yang hidup itu sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kejadian 36. Nah, bahkan sang pemazmur dengan yakin menyatakan fakta bahwa manusia terus menikmati persekutuan dengan Allah setelah kematian. Mazmur 16. Demikian juga Yakub menyatakan bahwa ia menikmati prospek yang sama untuk bertunas kembali seperti halnya pohon yang ditebang. Ayub 14 ayat 7. Demikian presentasi tentang teologi Perjanjian Lama karya Kaisar dan bab yang ke-5 dan ke-6 ini, dan yang menjadi refleksinya adalah dalam kita mengenal bagaimana kisah-kisah yang terjadi pada zaman bapa leluhur, bahkan janji-janji Allah yang dinyatakan pada waktu itu. Nah, puji Tuhan, demikian yang presentasi saya dan Shalom.